دقيقة نأخذ 5 ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده جل في علاه حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, usinu iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membaca dan mempelajari bersama tafsir surah An-Nasr. Tafsir surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini salah satu surah madaniyah bil ittifaq. Ittifaqul ulama bahwasanya surah An-Nasr ini turun di Madinah. Walaupun di situ ada pendapat bahwasanya surah ini turun di Makkah, akan tetapi ala sahih, menurut pendapat ulama yang lebih sahih, bahwasanya ma nazala ba'dal hijrah, apa yang turun dari Al-Quran setelah hijrah, maka itu adalah surah Madaniyah. Surah ini jumlah ayatnya ada 3. 2 ayat pertama mengandung kabar gembira, kemenangan dan pembebasan kota Makkah. Kemudian ayat yang ketiga mengandung perintah untuk bertasbih dan beristighfar, dan pujian Allah Azza wa Jalla kepada dirinya bahwasanya Allah Tawwabun, Maha menerima taubat. Surah An-Nasr, qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ini adalah khitab kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, yakni apabila datang pertolongan Allah untukmu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman, yakni i'anatuhu lakum wa idharukum 'alal kafirin min Quraisy wa ghairihim, yakni pertolongan Allah yang menolong kalian, memenangkan kalian dari orang-orang kafir Quraisy dan selainnya,
Wan nasr idza jaa nasrullah, wan nasr di sini ma'lum. Kemenangan ini adalah maklum, annahu la yakunu illa min Allah. Tidak ada kemenangan itu terkecuali datang dari Allah. Kecuali datang dari Allah. Maka ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillah." Tidak ada kemenangan itu terkecuali dari Allah. Lihatlah di sini, "Wa man nasru illa min indillah." Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan itu kecuali dari Allah. Di sini Allah mengidopahkan an-nasr ila nafsihi al-muqaddasah. Di sini Allah mengidopahkan kemenangan itu kepada dirinya yang maha suci. Lidalalati ala annahu nasrun azimun, menunjukkan bahwasanya kemenangan, ya, kemenangan itu yang akan Allah berikan untuk Nabi kita yang mulia sallam dan untuk orang-orang yang beriman, nasrun azimun, kemenangan yang sangat besar yang akan menghancurkan, ya, musuh dalam keadaan sangat hina. Karenanya juga datang sifatu nasrillah, sifat pertolongan Allah Azza wa Jalla bil izzah, dengan keagungan, dengan kebesaran. Fi qaulihi ta'ala, wa yansurakallahu nasran azizah. Surah Al-Fatah. Nah, idza jaa nasrullah wal fathu. Wal fathu di sini maksudnya adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 min hijrati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saat itu Rasulullah sallam, ya, berangkat menuju ke Mekah bersama 10.000 pasukan perang. Ya. Dan di perjalanan beliau sallam yaqra'u surat al-Fatah wa yurajji' fi qira'atiha. Dan ketika beliau sallam di perjalanan menuju ke Mekah terus membaca surah Al-Fatah dan mengulanginya. Dan pada waktu itu beliau sallam di atas tunggangannya. Nah, kemudian pada peperangan ini pada pembebasan kota Makkah ini, Allah Azza wa Jalla memuliakan kaum muslimin, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, melihat kedatangan pasukan kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar, orang-orang kufar mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Mereka sudah dikepung. Mereka tidak mampu lari. Ya. Maka dalam keadaan itu, laqiya minhum ma laqiya minasyada'id, mereka sudah mendapatkan dirinya dalam keadaan
sangat sulit. Mereka merasakan sekarang ini sudah kita habis. Selesai sudah perkara kita di dunia ini. Akan tetapi ketika mereka menunggu apa yang akan dilakukan kepada mereka oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Mada tarawna anni sani'un bikum?" Mada tarawna anni sani'un bikum? Menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Rasulullah SAW mengkhitab orang-orang kufar Quraisy, "Mada tarawna anni sani'un bikum?" Menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Engkau adalah saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Fama zada ala an afa anhum wa safah. Wa qala, maka Rasulullah SAW tidak menambah dari apa yang beliau lakukan terkecuali beliau memaafkan mereka dan mengatakan kepadanya, "Aqulu lakum kama qala akhi Yusuf, la tathriba alaikum al-yawm." La tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada yang akan mencelakakan kalian pada hari ini. Idhabu fa antum mutlaqa, pergilah. Kalian merdeka, kalian bebas. Nah, fa hadha al-fath huwa al-fath al-a'zam alladhi a'azza Allah bil mu'minin. Pembebasan kota Makkah ini, pembebasan adalah kemenangan yang sangat besar yang Allah muliakan dengannya orang-orang yang beriman, dan Allah menghinakan orang-orang kafir. Dengan ini Allah Azza wa Jalla kemudian mensucikan rumahnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dari semua patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir. Karenanya Allah Azza wa Jalla menamakan Fathu Makkah ini dengan Fatham Mubina. Allah berfirman, "Inna fatahna laka Fatham Mubina." Nah, dan surah An-Nasr ini nazalat qabla Fathi Makkah ala sahih. Surah An-Nasr ini turun sebelum Fathu Makkah ala sahih, sebelum Fathu Makkah ala sahih. Dan ini terjadi sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Nah, kemudian firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ru'aita ay ayyuhar rasul wa ru'aita an-nasa wa ru'aita ayyuhar rasul," dan engkau melihat wahai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'yah qalbiyah bermakna alimta. Wa ru'yah qalbiyah bermakna alimta. Di sini ru'yah engkau melihat di sini maksudnya adalah melihat dengan hati, bermakna alimta. Wa ru'aita wa alimta. Nah, bermakna wa alimta. Wa yahtamil annaha basariyah wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillah ay al-Islam. Dan bisa juga maknanya adalah ru'yah basariyah, dan engkau melihat manusia-manusia ya yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah yakni Islam. Sebagaimana firman Allah, "Inna ad-dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ay jama'atun katsirah. Dan engkau melihat manusia ya masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Jama'atun katsirah min ghairi qital, dengan tanpa diperangi, dengan tanpa perperangan mereka memeluk Islam berbondong-bondong. Nah, dan ini adalah merupakan kinayah an intisari Islam. Ya, sebutan
yang menunjukkan akan tersebarnya Islam dan hilangnya perkara jahiliyah dan selesainya kerajaan Quraisy, ya. Selesainya perkara kerajaan orang-orang Quraisy dan orang-orang yang mengikutinya. Walihada qala Abu Sufyan, karenanya pada waktu itu di Fathu Makkah Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, ubihat khadra Quraisy la Quraisy ba'dal yaum. Udah, hari ini enggak ada lagi Quraisy. Enggak ada lagi kufar Quraisy pada hari ini. Nah, kemudian di antara sesuatu yang menakjubkan dijelaskan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya sebelum sebagian besar orang-orang kufar, sebelum Fathu Makkah, ya, mereka ingin melihat. Jadi ketika datang Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukannya, mereka ingin menguji dan mengatakan kalau memang benar Muhammad SAW dia berada di atas kebenaran, ya, maka tidak akan ada yang mengganggunya. Ya, mereka mengatakan kanatil Arab talawwam ay tantadiru. Orang-orang Arab ini dahulu mereka menunggu, ya, bi islamihim al-fath. Mereka menunggu akan masuk Islam dengan dibebaskannya kota Makkah. Fayaqulun, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, mereka mengatakan utrukuhu wa qaumahum. Tinggalkan Muhammad SAW dengan kaumnya. Ya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Kalau sekiranya Muhammad SAW, kata mereka, ini bisa masuk ke kota Makkah ini dengan pasukannya yang begitu besar, begitu banyak ini dengan selamat, ya, fa innahu fahuwa nabiyyun shadiq, maka dia benar seorang nabi. Maka dia benar seorang nabi. Falamma kanat waqa'atul fatah badara kulla qaumin bi islamihim. Ternyata begitu mereka melihat kota Makkah dibebaskan, Rasulullah SAW masuk dengan aman, ya, Rasulullah SAW masuk dengan aman, tidak ada yang berani yang memerangi beliau SAW. Badara kulla qaumin bi islamihim, maka setiap kaum, kabilah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Pelajarannya di sini jamaah, kenapa orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab masih menunggu belum masuk Islam. Ketika mereka yang mendengarkan Rasulullah SAW akan mendatangi, mengepung kota Makkah, mereka mengatakan utruku wa qaumahu, tinggalkan Rasulullah Muhammad SAW dengan kaumnya, ya. Bila dia menang maka dia nabiyyun shadiq. Kenapa jamaah? Karena Makkah telah didatangi oleh pasukan siapa? Pasukan Abraha. Karena kota Makkah ini pernah didatangi oleh pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dan apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka burung-burung yang membawa batu panas yang menjadikan mereka seperti, ya, dedaunan yang dimakan ulat. Nah, ini yang mereka tunggu. Ya, ini yang mereka tunggu. Mereka mengingat bahwasanya kalau saja maksud
kedatangan Muhammad adalah buruk sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, seperti Abraha, ya, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Abraha ketika maksudnya buruk, dia tidak sampai masuk ke kota Makkah, dia tidak sampai menghancurkan Ka'bah, sudah dihancurkan oleh Allah. Mereka mengharapkan ini. Kalau memang betul Muhammad SAW bisa masuk dengan selamat, maka dia Nabiyun Shadiq, dia adalah seorang Nabi yang jujur, Nabi yang benar. Dan ternyata demikian yang terjadi. Barulah setelah itu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinina afwaja. Mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Wasabbih bihamdi rabbika. Wasabbih bihamdi rabbika. Maka di sini Allah Azza wa Jalla kemudian memerintahkan kepada Nabi kita untuk bertasbih. Wasabbih bihamdi rabbika. Nah. Wa fi dzikri ismu rabbika isharatan ila anna ma hasala min an-ni'mah bin nasr wal fath wa dukhulun nas fi dinil afwaja huwa min athari rububiyyati ta'ala. Kenapa di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan fasabbih bihamdi rabbika? Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan Rabb. Ini menunjukkan, ditunjukkan kepada kita dan kepada Nabi yang SAW bahwasanya apa yang beliau SAW dapatkan ini adalah merupakan salah satu dari bentuk rububiyatillah azza wa jalla, bahwasanya apa? Tidak akan kaum muslimin mendapatkan kemenangan kecuali dari Allah azza wa jalla. Nah, wastaghfir, dan hendaklah engkau beristighfar, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha menerima taubat. Nah, kemudian setelah itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terus beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini yang dapat kita sampaikan tafsir ringkas dari surah An-Nasr. Kita lanjutkan insyaallah pada tafsir surah berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.